Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang, karena rasanya itu sakit bukan main, sakit minta ampun. Au. Itu tuh lagu tentang kan Ki? Kayaknya. Langsung aja kan. Wah, nggak ada basa-basi. Jadi kalau cerita balik lagi kalau Oke. tentang Nah, apa kepanjangannya? apaan? Wah, ini harus ditontonnya sama 25 tahun ke atas. Iya lagi. Nah, 25 tahun ke atas ya berarti 25 plus 30 lah, 30 ke atas lah. 30 plus. 25 udah Karena kalau 25 tuh masih ranum-ranum ya, masih. Sekarang banyak kan dua. ya kan kalau dipikir-pikir nih Nah, secara langsung kalau sesama jenis cowok sama cowok kan apalagi yang Ya, berlaku ini kan, kalau kan itu kan ya. kita berusaha mengerti aja. Nah, kenapa nih Wan? Ada pertanyaan emang Wan dari komentar-komentar YouTube. Masalah ini Ki, masalah waktu tunggu pelet Ki. oke. Kita masih dalam kategori pelet kan. Ya. Sama jenis ini gitu. Ada yang tanya waktu tunggu maksimal itu berapa hari sih Ki? Waktu tunggu itu kan dari 41 hari. Itu kan 7 hari kita proses, terus 7 hari lagi kita kunci syahwat sama tutup jodoh dan bahkan tutup auranya juga. Terus baru sisanya itu masa tunggu gitu. Itu berlaku sesuka sama jenis, mau ke cewek mau ke cowok sama ya? Sama, semua sama. Sama semua. Nah, makanya jangan sampai saat proses berjalan, kalau udah dibilang ini udah dilakukan nih, udah diproses misalnya, itu ya udah memang harus pasrah, benar-benar pasrah. Jadi emang udahlah, lu move on dulu ataupun percayakan dulu masalah ini yang gue menyelesaikan gitu, ataupun paranormal yang akan menyelesaikannya gitu. Kalau misalnya gini Ki, aku udah ngelakuin apa yang diperintahkan nih, yang tidak dipikirin sama sekali, ya kan? Tapi ada saat hari-hari tertentu kepikiran. Nggak masalah. Bukan dipikirin ya, Ah. kepikiran. Nggak sengaja berarti ya, nggak sengaja kayak sekelibat aja ya. Sekelibat. Jadi kan emang kan manusia kan nggak bisa langsung menghilangkan pikirannya kecuali amnesia ya. Oke, Itu pun- iya benar-benar. Nah, itu pun masih ada terlintas tapi dia bingung apa itu gitu kan. iya, Nah, iya. karena pernah. Pernah ya kemarin ya. Jadi saat setelah mati suri itu kan amnesia kan. Oh iya. Tapi kayak pernah deh ini apa gitu kejadian ini. Iya gitu. iya. Nah, itu tetap nggak bisa Wan, manusiawi. Orang itu akan memikirkan, tetapi jangan sampai terlarut. Intinya tuh poinnya itu lu boleh mikirin dia kalau itu terpintas. Nggak sengaja. Nggak sengaja, jangan lu sengaja. disengaja. Oke. Jangan begitu udah kepikiran terus iya dia di mana ya sekarang, gue kepoin, gue cari di gini Iya, gitu. iya. Nggak boleh ya. Oh, itu nggak boleh. Jadi emang udah pasrahin aja, udah dikerjain udah gitu loh. Oke. Sama kayak kita berdoa, jadi kita berdoa sudah kita minta udah pasrahkan. Jadi itu lebih cepat sih biasanya dikabulkan gitu. Nah kalau untuk masa tunggu yang biasa dengan sama jenis tuh berbeda atau sama Ki? Sama ya waktu Sama kayak lu aja. minta waktu cowok. Waktu lu diputusin cowok lu itu. Menjatuhkan. Tidak bisa. Enggak, dia masih normal. Kadang. Tanya Iwan. Apa kan Ki, kalau yang suka sama jenis itu kan biasanya rada-rada bawel nih, Iya. ya kan? Kenapa tuh kan kira-kira bawel? Nanya aja gitu, nah Ki, ini dong, Ki, ini Ada banyak. Oh iya, Iya. iya. Iya banyak. Iya, iya. orang-orang yang sama jenisnya kan dikenal rame biasanya kan. Betul. Iya. Rame banget di mana-mana. Aktif lah. Terus baper, dianya pasti lebih sensitif, dominan karena dominan kan. Nah. Iya. Anjing. Senang sekali aku. Gitu, kayak, jadi Sini dong duduk ya. Biar dilihat Ya, apa. ini pertanyaan dari orang apa Iya. dari lu sih, Wan? Kayak dari dia deh. terus berpengaruh nggak Ki kalau banyak ditanya-tanyain gitu Ki?
Jadi berpengaruh juga ke aku karena kan memang mood saat ritual itu memang harus benar-benar dijaga lah ya. benar-benar jaga. Iya, Jangan iya. jangankan dia ya. Iya. Bahkan pasanganku sendiri dan orang-orang di Orang-orang sekitarku sekitar, ya. itu udah tahu dia nggak bakal mau ngerusak mood gua. Benar-benar. Gitu loh. Setuju, Karena dia tahu gua tuh kerja ataupun ritual itu butuh konsentrasi yang penuh. Terus memang semuanya memakai pikiran, Yes. memakai rasa. Jangan sampai rasa gua udah misalnya di padepokan bikin ada pikiran gua apa gitu kan, bad mood atau apa, itu terbawa ke ritual, itu nggak boleh. Bahaya itu ya. Makanya dari lingkungan rumah aja itu udah nge-support lah, ibaratnya mereka ngejagain. Jangan lagi ditambah lagi chatting, Ki udah di ritual belum? Ki minta videonya dong. Ki ini dong. Dia mana ya? Kok belum gini ya? Gini Iya, gini iya, baru iya. 2 hari nih baru udah gitu-gitu. Iya. Yang akhirnya itu ngebuat mood gua jelek. Ya udah gua ngeritualin juga udah gak kayak apa ya? Gak total lah ya. Nggak total lah. karena kesalahan si peminta ini sendiri. sama Bukan lah karena kayak- faktor sengaja ya. Iya, karena gue pernah sekali ya kan ngebawelin tukang ya kan. Yang akhir rumah gue gak jadi-jadi. Karena mood tukangnya udah jelek duluan. Gue miringin nih kata dia. Bener miring dong. Jadi itu, balik lagi itu jadi pelajaran di mana kita kalau udah mempercayai orang untuk mengerjakan ataupun menanganin masalah kita, udah totalitas saja udah kasih ke dia semua. Ya di saat lu udah Gitu aja. menyerahkan ini dengan si profesional ini ya. Iya. Ya itu udah kerjaannya dia ya ini Iya. gitu ya. Jadi kita tahu, makanya butuhnya konsultasi tadi untuk mendapatkan rasanya tadi, rasa Iya. yang memang dia disakiti, dia ditinggali ataupun dia dihianati gitu kan. iya, iya. Nah, itu yang bakal kita rasain di saat ritual gitu loh. Oke. Sebenarnya nggak boleh dibahas, Per. Oh iya. Karena kan memang rahasia kan, bisa aja nanti Ada ya benar-benar di copy paste sama yang lain. banyak banget Ah, sih. ah. Berarti ya kalau misalkan mau Biasanya yang kayak gini tuh, yang kayak gini ini kita ceritainnya memang ke pas konsultasi. ya. Tapi ini nggak apa-apa, sedikit kita buka ya, sedikit aja. Sedikit. Jangan banyak-banyak. Jangan keceplosan. Jangan keceplosan. Oke. Ingat Tuhan, Jangan pancing-pancing. jangan mancing-mancing. Ntar aku kepancing. Terus nih, oh ya, nih kita mau kasih tahu, ini kita mau ngebacain apa ya? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar ya Ki ya. Bukan yang ada di otak lu. Enggak. Hari ini gua nggak terlalu banyak mikir. Gak ada otak. Karena ada Iwan yang bacain. Oke. Topik yang belakangan ini lagi banyak ditanyain di YouTube itu, kisarannya itu masalah waktu tunggu biasanya. Waktu tunggu itu tadi kan udah kita bahas nih. Waktu tunggu itu biasanya dari 2 minggu proses. Jadi ada masa tunggu sampai 41 hari. Nah, Wah. di YouTube itu ada yang nanyain nih, Ah. ada udah 10 bulan masa tunggunya. Oh gitu. Jadi, kira-kira aku harus gimana ya? Jadi udah ada pengulangan nggak ritualnya? Aku nggak tahu dia Oh iya, Itu sih. real pasien atau bukan, dia itu di Ke dukun mana? ya ke dukun mana? Iya. Ya kan, itu yang aku tanyain, ke dukun mana? Cuman aku jawab kalau misalnya dalam kakak belum ada efek apa-apa, tolong di cross check lagi apa yang salah. Sedangkan kita kan memang 41 hari itu dievaluasi lagi, dan jika emang itu memang benar-benar tidak ada progres sama sekali, itu bakal diadakan ritual ulang. enggak ini? Dan itu memang benar free, nggak bayar, nggak sama bayar, sekali, ya? nggak. Yang jadi pertanyaan besar ini orang tolol. Ke dukun lain nanyanya ke YouTube kita. Oh banyak, Per, banyak. Ngapain gitu? Untuk perbandingan. Oh iya Jadi iya iya. memang iya. mereka itu yang datang ke gua itu rata-rata emang sudah pakai jasa di mana-mana. Oh. Jadi gua tuh kecewa. tukang nyebokin. Iya. Gitu. Dia nyebokin yang lain-lain lah gitu. Yang akhirnya mereka tuh kadang menyamakan, Menyamaratakan lah. menyamaratakan sama aja nih sama yang kayak Iya, gitu-gitu iya, ya iya, gitu iya. loh. Iya. Yang akhirnya tingkat kepercayaan dia untuk menyerahkan semua masalah ke kita itu berkurang. Berkurang ya karena udah habis di paranormal sebelumnya ya. Terus disuruh datang untuk konsultasi nggak mau. Gitu. Jadi maunya udah gue bayar, gue punya duit, gue bayar, lu kerjain deh. Ya nggak bisa gitu. Iya. Gue nggak tahu rasanya apa yang lu rasain apa Iya, gitu. iya, Itu iya, nggak iya. tahu. Gitu. Oke. Oh, testimoni sih banyak sih sampai saat ini, banyak Banyak ya. banyak. Yang sesama jenis, bahkan di Eropa, yang satunya di Asia. Nah, iya Nah, itu banyak kok. Nah, itu ada testimoni juga. Kemarin tuh ada sempat pertanyaan nih Wan ya yang kayak
ini nih bisa nggak sih bekerja di luar, maksudnya di luar pulau atau di luar negeri sekalipun itu Ki? Udah punya paspor? Ada belum? Udah, tapi kan Mau kerja kan? ya. Jadi bisa. Jadi pelet ini bisa untuk sampai kemanapun. Jangkauannya ya, Iya, karena kan tidak terbatas. banyak orang yang bertanya-tanya nih karena ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa yang mereka tuh membandingkan karena mereka tuh sebelumnya kayak ke paranormal ini nih katanya nggak bisa nyebrang pulau, iya nggak sih? Terus ada ini nggak bisa ke luar negeri lah segala macam. Jadi itu alasan doang sebenarnya, alasan kayak apa? Biar dinaikin waktunya gitu ya. Oh, kalau di gini nih sama rata ya? Rata sama. Rata ya. Sama. Oke, nah itu udah terjawab tuh. Ada lagi Wan? Habis yang itu tadi ya, kalau yang hari ini tuh pertanyaannya banyak banget dia komentarin, hampir di semua video dia komentarin. Wih, Istrinya kabur. istri kabur. Iya, gue bilang kan ya ke optik aja biar terang. Pakai kacamata baru aja. Iya. Oh, istri kabur. Ya, Ngeblur. Anjing. Plus. Anjing gawat. Istri kabur. Optik, Oke. Susah sih ini jokes bapak-bapak banget. Istrinya tuh tiba-tiba kabur Ki. Tapi kalau misalnya kabur diculik, pasti barang-barang masih ada nih, tapi barang-barang semua dibawa. Kunci. Jadi rumahnya dikunci. Kunci dibawa. Di dalam. Kunci dibawa. Iya, kunci dibawa. Nggak dilempar dari ventilasi habis kunci. Makanya kalau kayak gitu kan kita harus tahu dulu, kita usut dulu di saat konsultasi, kita tanya, lu ada berantem nggak sebelumnya? Cadangannya ada nggak? Hah? Apa? Itu tadi ditanyain. Kuncinya ada. Anjing. Masuk situ aja. Jadi di saat konsultasi itu kita koreksi dulu nanti mereka itu ada berantem nggak, masalahnya apa, apakah masalah finansial, apakah masalah apa, dia kasar, apakah karena mungkin ada dendam masa lalu gitu ya kan. Bisa jadi dendam yang ditahan-tahan. Jadi ada memang kekecewaan seseorang itu kan bisa disebabkan dari sikap, dari perilakunya, mungkin dia pernah selingkuh atau apa. Terus trauma itu ditambah lagi ditambah lagi kasar suaminya, yang akhirnya istrinya tidak ada kenyamanan di rumah tangga, yang akhirnya mencari kenyamanan di luar. Nah di luar sekarang itu kan gampang banget untuk akses keluar, itu bisa dari sosial media, bisa dari apa namanya kayak kumpul-kumpul reuni, yang akhirnya ketemu lagi gebetan masa lalu, cinta monyet, yang akhirnya mulai itu jadi racun untuk rumah tangga. Nah ini yang bukan harus dihindari. Jadi lebih kita meningkatkan kesadaran di dalam rumah tangga, di mana kita harus saling mengisi satu sama lain, terus menerima kekurangan masing-masing, dan dibicarakan pun dengan komunikasi yang baik ya. Jadi karena, jaga ego satu sama lain lah ya. Nah, jadi dari komunikasi yang buruk itu bisa membuat kenyamanan seseorang ini menghilang. Sehingga mencarilah untuk pengalihan ataupun padahal cuma iseng-iseng. Niat awalnya iseng-iseng, gua ini gini. Akhirnya udah retaklah semuanya. Di saat udah hilang baru nyesel. Gitu. Jangan nyesal ya. Kata suaminya itu mungkin nggak bisa dipakai puter giling sebagai solusi. Oh, itu bisa solusi, tapi kan kita koreksi dulu. Kita kan harus koreksi dulu. Jadi di saat nanti percuma kalau diputar giling dia balik, terus masih lu bersikap seperti itu, walaupun udah efeknya di pelet. Kan di pelet nih, udah nunduk nih, udah bego nih. Cuman kan dia kan udah ibaratnya udah speak up kemana-mana, ke keluarga, kemana-kemana. Yang akhirnya begitu udah dipelet balik dengan tidak ada perubahan di suaminya, itu kan bakal dilihat dari orang sekitar. Harus sekitar ya, setuju. Yang akhirnya bisa ada tindakan dari keluarganya untuk membersihkan dari pelet atau apa, untuk malah jadi perang nih. Perang ya. Yang dari keluarga istri ini bisa melakukan ritual untuk memisahkan. Ada. Jadi untuk memisahkan rumah tangga, untuk memisahkan hubungan itu ada. Berarti bukan cuma sekedar menarik, tapi ada juga untuk memisahkan nih ya. Bisa. Bisa Wan. Mau? Cocok. Potong gaji 2 bulan lah. Nah itu kan. Jadi
selain putar jaring itu berarti memang harus konsultasi ya gitu. Konsultasi itu sangat penting. Kepentingannya itu bisa 75% untuk 75% kesuksesan, untuk ya. keberhasilan ya, Untuk tingkat keberhasilan, iya. ini ya. Untuk mensupport ya. Iya, karena support banget dan ngebantu gua banget saat ritual. Oke. Gitu. Jadi kalau dia main kayak diam-diam, wah lu tahu deh Ki, lu tahu deh gitu. Ya gua ngapain gua harus tahu penyakit seseorang tanpa dia minta kan gitu. kalau dibalikin kan lu dukun Gi. Iya maka itu tadi. Lu tahu deh. Ya cuma kan gua kan harus ngerasain Iya, dulu iya, tuh. iya, iya. Dari cerita yang- ekspresi iya. ceritanya, emosi ceritanya Iya, itu yang iya. ngebuat gua nge-trigger gua tuh untuk oh ya udah gua bakal bantu lu gitu loh. Oke. Kan udah ya berapa banyak sih yang udah gue tolak Iya, gitu loh. iya. Yang mereka datang tapi mereka playing victim. Oke, yes. Yang gak usah ya kita. tadi aja ada ya, gitu kita loh. tahu lah ya. Sama-sama tahu lah. Gue tolak serius. Iya, iya. Dia udah mau ngasih mahar apa semua. Bahkan ada yang naruh duit satu kresek gede itu. Kita receh. tolak. Enggak receh. Wah, Lama. nilainya itu hampir 800 juta. Wah. Serius. Gue tolak karena gue lagi ada duit lebih dari itu. Oh iya. Enggak lah. Jadi ya emang kita harus ngerasain sesuatu hal yang memang karena kan kesini-sini kan emang kita arahnya ke spiritual jatuhnya. Oke. Jadi spiritual tuh lebih ke arah dimana kita harus melakukan apapun yang kita ritualkan itu hal itu menuju kebaikan lah gitu. Oke. Walaupun ada yang bilang sesama jenis juga. Nah sesama jenis pun pernah gue liatin kan. Ada orang yang minta sama jenis tapi yang mau dipeletnya ini masih di bawah muridnya. umur. Iya, Murid. Nggak boleh bawa itu ya. Oke. Tolong Awi di tit. Tolong Abi yang Anjing. Kemarin baru ada berita lagi Iya. Nah. Iya. yang dia nyanyi gitu. Nah, karena kan kehidupan di seperti koloni seperti kayak gitu kan emang yang dilihat itu aja. Iya, Yang dipisah akhirnya, ya. yang akhirnya jika ada dalam satu perkumpulan yang mempunyai bibit seperti itu, Virus. mending kita bubar. Virus ya. Iya. Lebih baik kita bubar. Jangan ada satu tongkrongan itu yang di dalamnya itu ada virus. Bubar lah ya. Yuk. sedikit mau ngelurusin soal kedukunan. Jadi kalau misalnya Bukan banyak orang tolol itu yang datang ke dukun itu yang mengiranya dukun tuh tahu semuanya tuh. tahu segalanya. Segalanya. Iya. Bukan gitu konsepnya. Bukan. Gua tahu. Iya. Gua cuman tahu. Cuman kan bidang jasa itu kan nggak bekerja sebagai itu, kayak gitu kerjanya. Gitu. Ya. Ngapain gua terawang lu sedangkan lu aja belum ngasih apa-apa buat gua. Iya. Gitu kan? Setuju. Kecuali Enggak juga. Lu bakal ngasihin sesuatu nih, baru gua kerjain. Harusnya gitu nggak sih? Suara lu nggak masuk sini, Wan. Masuk ke sini tadi. Oh, gitu. Iya. Terus. Harusnya gitu. Jadi Oke. bidang jasa itu mau jasa Apapun apapun itu lah. ya, apapun itulah ya bentuknya ya. Tukang bangunan, mau tukang desain, mau tukang Iya. apa, mau dukun kan juga jasa kan. Jadi tuh balik-baliknya kalau lu bakal ngasihin sesuatu buat gua bakal terawang nih. Oke. Jangan lu tahu nggak lu kan dukun. Ya banyak. Jadi kayak nggak usah gitu deh di tongkrongan aja. Kayak di tongkrongan gue ada ini. Itu banyak Wan. Sampai Iya lagi. nyodorin tangan. Tolong bacain gini. Jadi ya kalau gue mau nanggapinnya seperti hiburan sih bisa aja. Bisa aja, Ataupun memang gue benar. baca nih. Tapi kebuka aibnya di depan orang rame gimana? Itu kan yang kita jaga-jaga. Masa yang standar doang. Wah lu nih rezekinya bagus nih Iya. gitu-gitu. Itu tai banget sih. Itu bukan ramalan. Itu kayak ngedoain gitu loh. Jadi kalau kita memang ngeramal itu harus kita kupas memang benar-benar sampai ke kulitnya. Bahkan seperti kayak yang kita ngeramal dikupas pakai silet. Jangan lupa. Itu gua ngeramal ya. Jadi emang sama lah kayak orang ngeramal misalnya wah pertandaan nih bakal ada ini. Tapi dia nggak nyebutin ke lu ibaratnya tanggal berapa di hari Iya, apa. iya. Ya kalaupun dia mendapatkan sebuah firasat ataupun pertanda dari ramalannya, dia harus mengupas itu langsung detail Iya. agar itu menjadi sebuah warning kepada orang banyak untuk berhati-hati Iya. ataupun mengantisipasi kejadian ini terjadi gimana gitu. Oke. Itu sih jawaban yang kayaknya lebih bijaksana. Iya. Komentar. Nah, Wan, ada nggak Wan? Pertanyaan lagi nih yang seru-seru dari komentar kita di YouTube nih. Maharnya berapa Ki kalau pelet mangkok merah? Mahar. Mahar itu beda-beda, setiap orang setiap masalah itu beda-beda.
Jadi emang nggak ada yang sama. Nggak sama ya. Nggak, beda-beda. Tergantung permasalahan. Tergantung permasalahannya, beratnya seperti apa, Beratnya, oke. terus tindakannya harus kita pakai apa gitu, itu beda-beda. Beda-beda. Oke, jadi untuk lebih jelasnya mendingan datang konsultasi langsung lah ya. Intinya mahal lah. Mahal ya. Oke. Ada tumbalnya lagi. Tumbal nggak ada, karena kan emang kalau tumbal diceritakan tumbal itu ada di awal, karena kan kita memang ada yang kita potong, kita persembahkan, dan itu udah jadi tanggung jawab dari paranormalnya. Berarti si peminta ini nggak ada tanggung jawab apapun tentang si tumbal ini ya, berkaitan dengan ini ya. Nggak ada. Makanya ada bahasa memanusiakan manusia tadi. Oke. Nah itu sempat aku bahas tuh kemarin kalau nggak salah. Di mana tuh? Ada sama klien. Oke. Jadi soal memanusiakan manusia tadi begitu sudah dapat, kita harus balik lagi ke basic awal rumah tangga ataupun hubungan bagaimana. Yang sehat ya. Yang sehat. Jadi kita memang perlakukan dia selayaknya pasangan, tidak untuk diperbudak ataupun tidak untuk diintimidasi ataupun membalaskan dendam. Jadi emang di sini tuh pelet itu memang khususnya itu untuk memang ya untuk berjalan damai aja. Nah, gini Ki. Ini cukup menarik nih pertanyaannya Ki. Kan dibilang tadi kan tidak untuk dendam. Rata-rata yang datang kan pasti mengeluhnya kayak gue sakit hati nih, gue dendam nih segala macam nih. Bener gak sih? Kan jargonnya kan pelet itu kan cinta ditolak, dukun pun bertindak. Ya. Nah itu nanggepinnya gimana Kiki gini nih? Kayak untuk meluruskannya, Jadi awalnya kita memang melakukan itu ya bisa dibilang balas dendam. Karena kan untuk nariknya, tutup auranya, tutup kunci syahwat ataupun tutup jodohnya itu kan sebenarnya udah dari dendamnya tadi. Ya. Tetapi kan di sini lebih diperhalus lagi untuk jangka panjang. Lu mau jangka panjang atau pendek? Kalau lu mau jangka pendek ya udah lu lampiaskan semua dendam lu saat itu, selesai. Tapi jangan berharap untuk jangka panjang. Sesuatu yang panjang butuh treatment ataupun butuh polesan yang lebih berhati-hati dan pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau untuk jangka panjangnya seperti itu, lebih memanusiakan manusia. Memang di selayaknya pasangan, jangan disakiti lagi. Ya kalaupun disakiti lagi ya lu pasti balik lagi ke sini. Udah kan? Iya udah berapa kali tuh ya kan? Iya. Ada lah ya itu ya. Ada lah. Gimana Wan? Oke, apakah benar kalau orang yang punya weton kliwon cenderung bisa diguna-guna? Jadi kalau di ilmu sihir sendiri, sihir internasional, asik. Itu ya karena memang mempelajari sihir itu kan gue bukan hanya di Jawa ataupun bukan di Indonesia. Gue mempelajari semua sihir sampai luar negeri. Kalau berbicara tentang sihir internasional, kita tidak pernah memandang namanya weton hari atau apa. Jadi memang setiap hari ada kok gitu. Bisa dilakukan. Tetapi ada hari-hari yang memang di mana seseorang ini agak susah untuk ditembus proteksinya. Di saat frekuensi keimanannya meninggi ataupun menebal, itu yang memproteksi beliau. Jadi kalau udah baliknya ke situ aja. Jadi emang sekarang gini, orang ini wetonnya misalnya kliwon, ya kan? Terus dia habis ngerampok, dia habis apa, jadi nggak bisa diguna-guna gitu. Enggak juga kan. Jadi emang balik lagi tuh ke frekuensi orangnya, keimanan seseorang ini lagi naik atau turun. Kalau dia lagi naik ya emang agak susah, tapi bukan berarti itu tidak bisa gitu loh. Kan ada kalau misalnya masa tunggu itu berarti tidak memikirkan target selama 41 hari. Ya. Nah, kalau dalam waktu 41 hari itu seandainya nih kliennya kayak gini tuh dia tiap malam ada sholat atau doa segala macam. Tapi setiap doanya tuh bawa nama target. Dia ngedoain targetnya. Iya. Kira itu gimana? Itu nggak masalah sih. Cuman terkadang kan bukan kita ngelarang orang tidak boleh mendoakan. Lu kan minta sihir. Lu kan minta pelet. Jadi emang udah semuanya itu udah dipasrahin. Paling lu berdoanya itu lebih baik meminta yang terbaik untuk diri dia sendiri. Jadi mendoakan diri dia sendiri. Jangan sampai diri dia dihantui kegalauan, susah move on atau apa.
minta dipasrahkan aja, minta didekatkan ataupun mengafirmasikan sesuatu yang baik agar alam semesta mendukung dan merespon dan merespon dari Iya. apa yang diinginkannya gitu loh. Setuju. Jadi balik lagi konsep LOA. Ya, law of attraction. Heeh. Asik. Benar. Nah, Niki ada pertanyaan Niki. Misalkan nih si target ini mempunyai apa ya? Maksudnya kayak ilmu spiritual juga nih. Oh, target punya ini. Punya, iya. Apakah itu agak sulit atau gimana Ki? Oke. Nah, jadi seseorang misalnya target yang akan kita tembus ini seseorang yang mempunyai ilmu kebatinan Iya. atau mempunyai juga samalah profesinya gitu ya. Itu bukan berarti nggak bisa, tetapi terkadang agak sulit juga. Agak sulit, ya. Bukan apa ya? Dibilang sulit banget enggak. Dibilang gampang juga gampang. Bisa gitu. lah intinya. Bisa. Ya? Bisa. Jadi apalagi seorang yang masih baru belajar. Oke. Bukan seorang profesional ya. Profesional ya. Bahkan seorang profesional kayak gua aja Bisa kena tuh ya. bisa kena. Bisa kena ya. Kena. Jadi bisa kena sendiri dari apa yang gua ritualkan tuh bisa berbalik. Oke. Gitu. Berarti konsekuensinya sendiri nih untuk si paranormal nih ada ya, besar juga ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Banyak bisa diserangnya secara psikis. Oke. Gue jadi marah-marah, gue jadi apa? Gue jadi sakit, gue jadi tumbang, muntah darah, muntah paku, muntah semen, muntah Wah, buka TB bang. Toko bangunan aja. Tiba-tiba dimuntah Nippon Pen. Wah, mahal. jadi ya. Jadi hal-hal ini tuh gue rasain sampai detik ini gitu loh. Oke. Jadi kayak orang misalnya minta tolong doang atau apa gitu kan. Ki gue minta tolong dong gini karena teman mau nggak mau gue tolongin nih, ya kan? Iya. Ya udah gue paksain nih ritualnya. Akhirnya gue kena dam. Imbasnya berbalik ya. Ya. Oke, iya. Jadi bukannya apa ya, ada syarat yang harus kita lakukan Ya, juga ya, benar, gitu. benar. Ada juga yang bertanya nih, kalau misalkan buat janji temu ataupun mau konsultasi langsung tuh gimana nih Ki? Jadi Enaknya ya biar maksudnya biar yang biasanya. Jadi biasanya kalau untuk konsultasi ataupun buat janji temu itu biasanya di WA dulu. Nanti gue bakal kasih format jam dan harinya. Oke. Nah terkadang banyak juga yang langsung nyelonong gara-gara udah nanya mahar, kan di situ ada map dan ada alamat nih. Terus dicari di Google juga ada alamat gitu kan. Nah mereka langsung datang. Yang akhirnya tuh kadang gue lagi ritual di Pelabuhan Ratu. Benar. Yang akhirnya mereka udah jauh-jauh ke sini nggak ketemu gue. Terus terkadang gue masih di rumah. Ya akhirnya dia udah nunggu di sini. Ya. Nah dipikirnya, oh kirain Ki Geni tinggal di sini gitu loh. Nah yang akhirnya gue kebirit-birit nih, cepet-cepet buru-buru ya, nggak sempet prepare atau apapun ya. Iya, dan setelah datang ke sini dan masalah dia tuh nggak banget gitu loh. Itu yang kadang gila. Makanya butuhnya konsultasi boleh. Makanya kalau kita konsultasi mungkin bisa diawali dengan salam dulu, ya kan. Perkenalkan Ki, saya si A dari kota B gitu ya kan. Nah gue mau menceritain nih masalah gue tuh gini, urutan masalah gue gini. Gue pasti baca sepanjang apapun gue baca. Tapi kalau gue nggak srek nih dengan ceritanya, gue paling cuma balas oh iya ya udah gitu. Ya. Nah kalau misalnya dia playing victim ataupun ada yang ganjel nih di gue, ya aduh kayak nggak pantas gue tolong deh kayak gini gitu loh. Jadi kayak apa ya, untuk awal tuh perkenalan dulu lah kayak perkenalan terus menceritakan singkat ya poin-poinnya, baru nanti setelah itu kalau misalkan dari Ki Geni oke ini kita atur jadwal buat, atau ada juga yang terkadang mereka karena terbatas negara, yang jarak yang akhirnya mereka tuh minta waktu Ki jam sekian gue video call ya, untuk memastikan itu benar-benar lu gitu loh, bener lu yang di YouTube yang gue tonton nih gitu, gue konsultasi melalui video call biar lebih jelas dan memang bener lu gitu. Karena nggak dikit juga ya yang dari jauh datang langsung sini Ki ya. Banyak. Karena dari kemarin tuh yang kayak ini ada tamu dari sini nih. Ya tamu dari mana-mana aja kalau. Ya, cuman lebih baiknya itu diatur waktunya. Jadi karena kita ngejaga privasi dari klien yang datang. Biar nggak bertabrakan lah. Biar nggak tabrakan. Nah, ada yang ditakutkan gini Fer, takutnya ini datang. Ternyata mereka satu instansi ataupun satu kantor, ataupun satu tongkrongan. Yang akhirnya
ya lu curhat di sini loh gitu. Iya. Karena kan memang kita kan buka layanan tempat curhat nih kan. yang akhirnya mencari solusi kan. Iya. Yang akhirnya itu kita ngejaga privasi klien. Ternyata mereka menyelonong-nyelonong aja datangnya gitu. Nah, jadi buat kalian nih kalau untuk yang mau konsultasi langsung datang ke sini boleh, tapi bikin janji biar nanti nggak terjadi kejadian-kejadian yang kayak tadi ya. Betul. Iya. Banyak dari teman dari apa datang, aduh yang akhirnya tuh mood gue juga berubah kan. Iya. Aduh kenapa nih gue takut nih orang dikenal orang. Dikenal gitu. ya, benar. Karena memang banyak beberapa klien gue itu minta datang itu dirahasiakan semuanya. Jangan sampai ada orang sekitar tahu ataupun apa. Jadi memang kadang pun pakai masker, pakai apa, memang benar-benar ditutupin gitu loh. Karena nggak mau tahu orang banyak. Makanya kita juga di sini mempersiapkan waktu jeda ya Ki ya. Iya, jadi memang gue jedah biasanya gue kasih waktu tuh per 2 jam. Per 2 jam ya. Jadi misal jam 2 nanti jam 4 ada lagi gitu. Nah, oke. Kalau untuk lamanya konsultasi sih sampai ketemu solusi aja. Iya. Temu solusi ya udah berarti clear. Clear benar. Gue tahu nih caranya gitu loh. Iya. Jadi, tapi kalau belum gue ketemu solusinya, gue masih mikir gimana ya rencana ataupun strategi apa yang harus gue buat nih. Feel apa yang udah gue dapat dari si klien yang curhat ini. Nah itu yang harus gue dapetin dulu. Begitu udah, walaupun sesi waktu curhatnya setengah jam ya berarti clear. Iya, kadang-kadang sampai berjam-jam ya. Ya itu beda lagi Fer. Oh ya. Itu beda. Jadi begitu udah curhat, akhirnya wah gue kayaknya cocok nih di bisnis lu Ki, kata dia. Kita kerja sama Ki gini-gini. Yang akhirnya ngobrolin bisnis apa semua. Yang akhirnya kayak ada kemarin tuh sempet cuman janjian konsultasi, akhirnya sampai subuh apa sampai jam berapa gitu ya. Iya. Yang memang di situ memang dia tuh sampai nungguin gua ritual. Selesai ritual masih ada nih. Iya. Oh ternyata dia masih pengen tahu nih, Ki, gua sama nih sama di usaha lu, bisnis lu. Iya. Jadi gimana sih cara biar berkembang nih bisnisnya gitu. Ya akhirnya ngobrolin bisnis. Oke. Nah, tuh jadi alangkah baiknya sebelum kalian datang WhatsApp dulu untuk janji temu dan lain-lainnya lah ya. Ya.